Ya, no. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, para hadirin dan pemirsa di rumah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini ba'da salat maghrib berjamaah Allah masih memperkenankan kita untuk bersama-sama bertolabul ilmi terkait dengan sirah nabawiyah. Semoga ini bisa menambah keilmuan kita, wawasan kita terkait dengan perjalanan Rasulullah. Begitu juga dengan menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta ahli keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil akhir nanti. Semoga kita semuanya yang hadir di sini adalah umatnya yang insyaallah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak, para hadirin, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Khulasatul Nurul Yakin ini pada halaman yang ke-30 di nomor yang ke-24. Mungkin Bapak-bapak bisa dilihat ya, di halaman 24. Halaman 30 di nomor 24 ya. Ya, di situ hijratu al-habasyati al-ula. Hijrah ke Habasyah yang pertama. Lama ra'a an-nabiyyu ma yalhaqu bi ashabihi min al-adha wa anwa'il 'adab amarahum bil hijrati ila al-habasyah. Ya. Lama ra'a an-nabiyyu, ketika Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yalhaqu, apa-apa yang ditemui didapati min bi ashabihi, dari para sahabatnya, min al-adha, dari intimidasi, wa anwa'il adab, dan berbagai macam penyiksaan, amarahum, Rasulullah memerintahkan kepada mereka bil hijrati ilal habasyah, untuk berhijrah ke Habasyah. Itu yang pertama. Yang kedua, fahajara asyratu min ashabihi wa khamsu niswatin minhum Utsman ibn Affan wa zaujatuhu Ruqayyah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hijrahlah, fahajara, maka berhijrahlah, asyaratu min ashabi, 10 dari sahabat laki-laki, wa khamsu niswah, dan 5 perempuan, minhum, di antara mereka Utsman bin Affan, Utsman bin Affan, wa zaujatuhu, dan istrinya. Siapa istrinya? Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, waqad raja'u ba'da 3 asyhur, dan mereka kembali ba'da 3 asyhur, setelah 3 bulan, bisababil alamil ghurfati wa qillati adadihim, disebabkan alamil ghurfah, mereka merasa terasing, gurbah ya, wa qillati, dan merasa sedikit ya, ada dihim, jumlah mereka. Yang keempat, wa kana dzalika fi sanatil khamisah minal hijrah wa hiya awalul hijratin fil Islam ya.
Wa kana dzalika, dan itulah fi sanati, artinya kejadian itu ya, hijrah itu fi sanatil khamisah, di tahun yang kelima minal hijrah, dari hijrah. Wa hiya awwalul hijratin fil Islam, dan itu ya, dan dia awwalul hijrah, hijrah yang pertama dalam Islam. Pertama kita akan bahas terkait dengan hijrah kaum muslimin yang pertama, yaitu ke Habasyah. Kemarin kita telah membahas terkait dengan tuntutan ke orang-orang Quraisy, ya. Bagaimana mereka membujuk Rasulullah sampai kemarin turun surat Al-Kafirun, kemudian surat apa lagi ya kemarin? Ya, kita membahas kemarin terkait dengan tuntutan orang-orang Quraisy. Terus bagaimana para sahabat disiksa, ada Bilal, ada keluarga Ammar bin Yasir, kemudian Habab bin Arad. Mereka semuanya setelah bertahun-tahun mendapatkan intimidasi dari orang-orang Quraisy, yang akhirnya mereka mendapatkan perintah dari Rasulullah. Lama ra'an nabiyyu ma yalhaqu bi ashabihi minal adha wa anwa'il adab amarahum bil hijrati ilal habasyah. Ketika Rasulullah melihat, menyaksikan, mendapati para sahabatnya diintimidasi oleh para orang Quraisy dan bermacam-macam siksaan, maka amarahum, Rasulullah memerintahkan mereka bil hijrati ilal habasyah, untuk hijrah ke Habasyah. Sebelum hijrah ke Habasyah, sebenarnya ada turun surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi. Di situ ada minimal 3 kisah kalau nggak salah di surat Al-Kahfi. Yang pertama terkait dengan Ashabul Kahfi itu sendiri, ya. Yang kedua terkait dengan Nabi Musa dan Khidir. Yang ketiga terkait dengan Zulkarnain, ya. Makanya ini surat Al-Kahfi, subhanallah, ya, turunnya di Mekah, ya. Padahal orang Arab nggak tahu itu Nabi Musa, Khidir, Zulkarnain, Ashabul Kahfi. Mereka dapat dari mana nih Rasulullah nih? Muhammad dapat kisah dari mana ini? Kalau bukan dari itu turun wahyu. Tapi setelah turun surat ayat ini, terutama di surat Al-Kahfi, ya. Surat Al-Kahfi kan 7 orang yang beriman. 7 orang yang beriman yang mengasingkan diri, ya. Yang mengasingkan diri untuk menyelamatkan iman mereka. Nah, isyarat inilah yang membuat Rasulullah memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Ya, di sana ada Raja Najasyi, raja yang adil dan agamanya Nasoro, ya. Najasyi agamanya Nasoro. Bahkan Raja Habasyah inilah yang mengirim, kalau kita pernah mendengar surat Al-Buruj, di situ ada kisah tentang Ashabul Ukhdud, ya. Ashabul Ukhdud, di situ ada kisah terkait dengan seorang pemuda yang ini kisahnya panjang lah, ya, di Ashabul Ukhdud. Raja Najasyi inilah, Raja Habasyah inilah yang memerintahkan pasukannya untuk menyerang di daerah Najran, ya, Najran, yang akhirnya mereka memerangi orang-orang Yahudi di Yaman. Dan pemimpinnya Abraha, ya. Abraha inilah yang akan menyerang kota Mekah, ya. Karena memang di Yaman dulu berkembang agama Nasoro, ya, agama Nasoro, ya. Berkembang agama Nasoro, mereka berkembang dengan pesat. Abraha, ya, kisah Abraha pernah kita sampaikan di awal-awal, yang akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah karena ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi intinya adalah bahwa Najasyi adalah raja yang adil, ya, raja yang adil. Makanya Rasulullah memerintahkan mereka, para sahabat, untuk ke Najasyi aja, ya. Bahkan kalau kita mendengar kisah tentang Najasyi, bahkan mungkin kalau belum pernah saya membaca hadis atau kisah riwayat apa terkait hal ini, bahwa Rasulullah pernah sholat gaib 1 kali. Itu ketika Najasyi meninggal. Nah, ini menjadi dalil kita melakukan sholat gaib, ya. Kita sering kan
ada suara di sana, kemudian kita sholat gaib. Nah ini para sahabat juga kaget, kenapa ya Raja Najasyi ya, yang waktu itu Nasoro, tapi nanti saya akan kisahkan terkait keislaman Najasyi, tapi tidak di sini. Rasulullah melaksanakan sholat gaib ya, terkait dengan meninggalnya Najasyi ya. Ini keadilan terkait dengan Raja Najasyi ya, mereka aman, akhirnya mereka menyeberang. Habasyah itu kalau sekarang namanya Ethiopia. Ethiopia julukannya tanduk Afrika ya. Tanduk Afrika, posisinya keluarnya ujung Laut Merah. Laut Merah nanti keluar langsung ke Laut Arab ya. Laut Arab terus ke Samudra Hindia. Nah ini ya, terkait dengan Ethiopia. Dan memang orang-orang Mekah ya, banyak budak-budaknya dari Habasyah. Nah ini adalah Wasyi. Mungkin kita akan nanti bahas terkait dengan Hamzah. Ada Wasyi ya, yang membunuh Hamzah, itu juga dari Habasyah. Dan orang-orang hitam ya, yang ada di Mekah kebanyakan dari Habasyah, orang-orang negro kita nyebutnya. Nah, ini yang pertama terkait perintah Rasulullah kepada para sahabat memberikan izin kepada mereka untuk hijrah. Karena apa? Karena tekanan, intimidasi, siksaan dari orang-orang kaum Quraisy. Ya, setelah turun surat Al-Kahfi, bagaimana 7 pemuda itu menyelamatkan iman mereka, ya, mengasingkan diri dari tempat yang tidak bisa aman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, fahajara asyratu min ashabihi wa khamsu niswatin. Nah, ini siapa orang-orang yang berhijrah? Itu ada asyratu ya, ada 10 min ashabihi dari sahabat-sahabat laki-laki, wa khamsu niswatin, dan 5 dari sahabat perempuan. Dalam kitab aslinya ini disebutkan ya, cuma saya harus pakai sambung kacamata ini ya. Kalau di khulasahnya ini hanya disebutkan Utsman bin Affan dan istrinya yaitu Ruqayyah binti Rasulullah SAW ya. Tapi di sini juga disambung dengan Abu Salamah dan istrinya yaitu Ummu Salamah, serta saudara seibunya bernama Abu Sabrah bin Abu Rahman dan istrinya Ummu Kulsum, Amir bin Rabi'ah dan istrinya yaitu Laila, Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah beserta istrinya Sahla binti Suhail, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Ma'zum, Mus'ab bin Umair, Sahal bin Baidah dan Az-Zubair bil Awwal ya. Mereka adalah orang-orang Quraisy. Dan mereka terkait dengan yang pertama ini tidak banyak riwayat yang dikisahkannya terkait dengan bagaimana kehidupan mereka ketika di Habasyah ya. Mereka menyeberangi lautan ya, Laut Merah, kemudian menuju Habasyah. Bahkan ada riwayat lain menceritakan bahwa mereka dikejar oleh orang-orang Quraisy, tetapi tidak terkejar. Mereka keburu naik perahu ya, menyeberang ke Ethiopia ya. Ini terkait dengan jumlah orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Hijrah yang pertama ke Habasyah yaitu ada 15 orang, 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Kemudian yang ketiga, waqad raja'u ba'da 3 ashhurin bisababin 'alamil ghurbati wa qillati 'adadihim. Dan mereka kembali ba'da 3 ashhurin, setelah 3 bulan, disebabkan mereka merasa gurbah, terasing, wa qillati 'adadihim, dan mereka merasa jumlahnya sedikit ya. Terasing, orang-orang Quraisy ya. Tahulah orang Arab face-nya bagaimana, tahu-tahu ada di Ethiopia yang hitam semua, secara fisik juga beda, putih, mancung ya, kayak orang Arab, cakep-cakep. Orang-orang mungkin kalau negro hitam, keriting, seperti itu. Mereka merasa terasing ya.
Nah, mereka setelah 3 bulan akhirnya kembali. Nah, mereka hijrah dari Mekah ke Habasyah itu bulan, kalau sebelum Ramadan apa ya? Sya'ban ya? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sya'ban mereka berangkat. Nah, Syawal mereka pulang, hanya 3 bulan. Sya'ban, Ramadan, dan Syawal. Penyebabnya apa? Ini unik penyebabnya. Jadi ketika di bulan Ramadan, Rasulullah keluar dari Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram, lingkungan Ka'bah, keluar, ya, keluar, turun surat, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu, sampai terakhir, ya, wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Rasulullah membacakan surat An-Najm dari awal sampai akhir. Itu ada sekitar berapa ini ya? Ada tiga halaman, sekitar 3 halaman. Ya. Rasulullah membacakan surat An-Najm dari awal sampai akhir. Orang-orang Quraisy terkesima. Jadi Rasulullah, ya subhanallah, tinggal berdiri di atas batu baca. Orang pasti dengar karena bahasa mereka. Ya. Makanya kalau kita sering mendapati Al-Quran ada surat Hamim, Toha, Alif, Lam, Mim, itu menandakan bahwa Al-Quran itu dari huruf-huruf yang mereka pakai, ya, dari bahasa mereka, agar mereka memahami, dan mereka sangat paham sekali, ya, dengan gaya bahasanya. Ini Al-Quran ini bukan sekedar sastra biasa, ya. Ketika dibacakan surat ini mereka terkesima sampai di akhir surat tadi, fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah, fasjudu lillah, kepada lillah, wa'budu, dan sembahlah. Ketika Rasulullah selesai membaca ayat ini, terakhir ayat ini, orang-orang Quraisy yang lagi dengerin seperti bahasa, ya itulah, mereka itu seperti tersihir, bahkan bukan sihir kan, mereka sujud. Karena makanya di sini ada surat ayat sajadah, ya. Ketika kita membaca surat An-Najm sampai ayat terakhir, kita disunahkan sujud sajadah. Rasulullah sujud dan mereka pada sujud. Tapi ada riwayat lain, ada satu orang yang nggak sujud, itu kaget, ngingetin yang lain, loh kok pada sujud, bangun. Seperti itu. Di riwayat lain juga itu mengingatkan. Jadi ada orang yang bingung, loh kok pada sujud. Mendengar itu dibangunlah. Nah, berita ini terdengar oleh orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Tapi yang didengar adalah orang-orang Quraisy masuk Islam. Orang-orang Quraisy masuk Islam, mereka sujud, mereka kan beda ya berita yang terdengar. Padahal mereka bukan masuk Islam, tapi terkesima dengan bacaan surat An-Najm yang membuat mereka sujud. Mereka sujud, mereka juga nggak nyadar, kok kita sujud, ya? Subhanallah. Makanya mereka sering mengatakan ini ayat-ayat yang sihir, seperti kemarin ya surat Al-Fussilat, ya, sampai Rasulullah ditutup mulutnya kan kemarin, jangan diterusin. Ini subhanallah. Emang kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, subhanallah, ya, bilisanin Arabiyyan, itu banyak tentang terkait dengan bahwa Al-Quran itu dilafazkan dengan bahasa Arab mereka. Dan orang Arab itu setiap tahun mereka melakukan lomba syair. Lomba syair. Dan ini Al-Quran ini melebihi dari mereka. Ya, karena mereka sangat paham sekali dengan bahasa mereka. Ya, subhanallah. Nah, berita ini terdengar oleh sahabat Utsman radhiyallahu an dengan yang lainnya. Dikirain orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Senang kan mereka? Pulang tuh. Ya, setelah nyampe sono, tapi ketika mau masuk kota Mekah, mereka ternyata baru dengar, ternyata beritanya bukan seperti itu. Yang akhirnya mereka mencari perlindungan. Ada riwayat mengatakan mereka masuk semua, akhirnya selamat masuk ke Mekah. Ada yang balik lagi ke Habasyah. Tapi wallahu alam itu, ya, wallahu alam apakah siapa saja yang masuk ke kota Mekah dan siapa saja yang balik lagi ke Habasyah itu wallahu a'lam. Ya. Saya belum menemukan riwayat terkait dengan siapa-siapanya.
Yang jelas akhirnya mereka ini menjadi hijrah yang pertama bagi para sahabat, mereka pulang. Dan ini terjadi pada wa kana dzalika fi sanatil khamisah minal hijrah. Dan ini terjadi pada tahun kelima, bukan tahun kelima hijrah ya. Jadi kalau hijrah itu tahun kelima berarti setelah hijrah ya. Kalau ini tahun kelima kenabian ya. Jadi mungkin waktu itu Rasulullah baru berumur 45 ya. Rasulullah diutus umur 40, ini tahun kelima kenabian, berarti sekitar Rasulullah umur 45 tahun ya. Wa hiya awwalul hijrati fil Islam, dan inilah hijrah yang pertama di antara para sahabat. Bagaimana dengan Rasulullah? Kok Rasulullah tidak berhijrah? Nah, kalau Rasulullah nanti hijrahnya di tahun ke-13 ya, panjang ya, tahun kelima sampai tahun ke-13 masa kenubuhan ya. Rasulullah hijrah ke Madinah itu berdasarkan wahyu ya, berdasarkan wahyu. Walaupun nanti di nomor yang ke-27 nanti ada hijrah yang kedua ke Habasyah, dan ini lebih banyak dibandingkan dengan ketika yang pertama hanya 15 orang yang dipimpin oleh Utsman bin Affan ya. Ini subhanallah ya, saking sengitnya pertentangan yang ada di kota Mekah, penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang membuat mereka hijrah ya, ke Habasyah ya. Ini terkait dengan hijrah ke Habasyah ya, hijrah yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 25. Islamu Hamzah wa Umar. Islamnya Hamzah dan Umar. Yang pertama, fi sanatil khamisah aslama rajulani min kibari Quraisy masyhurani biquwwati wasyaja'ah. Yang kedua, wa huma Hamzatu ammu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Umaru ibnu Khattab thanil khulafa'ir rasyidin. Yang ketiga, wa kana Umaru qabla islamihi min a'zamil mu'aridina lil Islam wal muntaqimina mimman aslam wa azzallahu al-islam bi islamihima. Yang keempat, wa kana al-muslimuna fi dhalikal waqti 40 rajulan wa 11 amratan ya. Ini kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan Islamu Hamzah wa Umar. Masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah agama ini dengan masuknya dua orang Umar ya, Umar bin Khattab atau Abu Jahal, Abu Jahal bin Hisam ya. Ada yang mengatakan Abu Jahal namanya aslinya Umar bin Hisham, kalau Umar bin Khattab ya. Ini ada doa khusus ya. Bahkan di riwayat lain ada yang doa lebih khusus lagi terkait dengan Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan agama ini dengan masuknya Umar bin Khattab. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, fi sanatil khamisah ya, aslama rajulani min kibari Quraisy. Ya, di tahun yang kelima aslama rajulan, masuk Islamlah dua laki-laki min kibari Quraisy, dari pembesar Quraisy. Masyhurani, mereka orang-orang yang terkenal, bil quwwati, terkenal apanya? Kekuatannya, wasyaja'ah, dan keberaniannya ya. Hamzah dan Umar asyadullah. Kalau Hamzah julukannya Asyadullah, singanya Allah. Ya, subhanallah ya. Hamzah itu pamannya Rasulullah. Umurnya nggak jauh beda. Kalau saya lihat ya,
saya baca ada riwayat ketika Abdullah gak jadi sembelih, kakeknya Abdul Muthalib itu nikah lagi sama istri yang paling muda, namanya Halah kalau nggak salah. Dari Halah inilah lahir Hamzah. Setelah lahir Hamzah, Aminah hamil. Paham ya? Jadi jaraknya tidak terlalu jauh dengan Rasulullah. Ya, paman sama ponakan umurnya hampir sama. Ya, jadi Hamzah lahir, Aminah hamil. Ya. Ini paman Rasulullah. Kenapa disebut julukannya singa Allah? Karena memang Hamzah, ya, kita nyebutnya paman Hamzah, itu subhanallah jago memanah, dan kebiasaannya adalah mencari singa padang pasir. Kebayang nggak? Saya nggak kebayang tuh ya, di padang pasir ada singa itu. Insya Allah. Ya. Ada sebuah riwayat juga pernah saya baca dan saya dengar juga dari seorang ustaz. Suatu waktu Hamzah itu datang, kulit singa itu dilemparin kayak gini, bawa naik kuda dengan panahnya. Ya. Mungkin satu-satunya orang Mekah yang berani berhadapan dengan singa, dengan panahnya itu. Ya, nanti kaitannya dengan bagaimana, mengapa kok Hamzah masuk Islam dan apa dengan panah dan busurnya. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi ketika Rasulullah dari Sofa, ya, di Sofa ada, di dekat Ka'bah itu ada Sofa wal Marwah. Ya. Rasulullah dari situ Sofa. Kemudian dicaci maki sama Abu Jahal. Ternyata nggak puas juga Abu Jahal. Setelah caci maki, ambil batu lempar ke Rasulullah, meledak, berdarah Rasulullah. Rasulullah diam aja, tidak melawan, tidak mengapa. Rasulullah tidak melawan. Kemudian Hamzah belum tahu kabar ini. Ya. Ada seorang budak, ya. Budaknya Abdullah bin Jud'an, ya. Budaknya seseorang, ya, namanya Abdullah bin Jud'an, ya, budaknya beliau Abdullah bin Jud'an. Kebetulan bertemu dengan Hamzah. Apa kata budak ini? Hai Hamzah, anak saudaramu dilempar batu oleh Abu Jahal. Ya. Langsung. Kebetulan, ya, di riwayat lain kebetulan Hamzah itu baru pulang dari berburu. Ya. Berburu, baru datang ketemu sama budak tadi. Anak saudaramu dilempar batu sama Abu Jahal. Hamzah paham maksudnya itu Rasulullah. Langsung nyari Abu Jahal. Nah, kebetulan Abu Jahal lagi duduk-duduk di antara Bani Makhzum dan Bani Hisham. Bani Makhzum itu baninya Umar bin Khattab, Bani Hisham itu baninya Rasulullah. Duduk. Hamzah tidak pakai perkataan apapun, langsung meledak, ya, dipukul. Ya. Tapi sebenarnya ada mengatakan di riwayat bahwa Hamzah sebelum memukul, aku telah masuk agamanya Muhammad. Langsung dipukul, meledak gitu. Berdarah itu. Abu Jahal berdarah. Otomatis kaum Bani Makhzum yang ada di situ berdiri semua. Marah kan? Langsung berdiri nih. Hamzah, baninya Bani Hashim. Bani Hashim biasa Hashim, ya, Bani Hashim. Bani Hashim berdiri semua. Bingung nih, berhadapan-hadapan nih. Ya. Di antara para pemukanya nih, dari Bani Makhzum berdiri, dari Bani Hashim berdiri, berhadapan-hadapan. Nih mana nih? Akhirnya di antara, sudahlah, biarkan. Karena nanti kalau mereka menjadi berperang kan, di antara mereka akhirnya berpecah. Padahal mereka Bani Hashim dan Bani Makhzum, mereka sepakat menolak Muhammad. Ya. Apalagi Hamzah nih, aduh, ini tadi berperang. Nah, akhirnya udahlah, Abu Jahal. Ya.
Kisah-kisah yang lalu Abu Jahal ingin melukai Rasulullah pakai batu besar, pakai kotor segala macam kan kemarin. Tapi ini pakai batu, diriwayatkan mereka Rasulullah kena yang berdarah. Ini yang membuat Hamzah naik pitam. Ya. Ini yang pertama ya, Hamzah. Wa huma Hamzah ammu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa Umar bin Khattab sani al-khulafai rasyidin. Dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ya. Jarak antara Hamzah dengan Umar bin Khattab masuk Islamnya ada yang mengatakan selang 3 hari saja. Hanya selang 3 hari. Hamzah sudah berdekatan dengan Rasulullah. Artinya selalu berkumpul dan mereka senantiasa berkumpul di rumah Al-Qam bin Al-Arqam. Ya, di pinggiran kota Mekah. Mereka berkumpul di rumah Al-Qam bin Abil Arqam. Ya. Berbeda dengan Umar. Ya. Ini Umar siapakah? Wa kana Umar qabla islamihi min a'zamil mu'aridina lil Islam. Ya. Dan Umar sebelum keislamannya min a'zamil mu'aridin, ya, dari orang-orang yang keras berhadapan dengan Islam, wal muntaqimina, menghalang-halangi ya, melawan mimman aslama, orang-orang yang masuk Islam. Fa'azallahu al-Islam bi islamiha, maka Allah memuliakan Islam dengan bi islamihima, dengan Islamnya dua orang ini. Umar bin Khattab temperamen, tipikalnya temperamen, badannya besar. Ada riwayat lain kalau naik kuda kakinya bisa nyampe tanah. Pedangnya kalau dipegang sama orang biasa nyeser, saking besarnya. Kalau perang kenanya di sini, keluarnya di sini, putus jadi dua. Umar bin Khattab. Tapi yang unik ada yang mengatakan Umar bin Khattab botak, ya, botak, ada botaknya. Umar bin Khattab besar perangnya. Ya, Umar bin Khattab senantiasa ya menghalang-halangi orang Islam, ya, para sahabat, ya, menghalang-halangi segala macam intimidasi. Lah, ini dapat coletehan ya. Nah, ada coletehan. Tapi sebelum coletehan ini Umar bin Khattab pengen bertemu dengan Rasulullah. Saya pengen menghajar Rasulullah. Dia tanya, tahu ternyata Rasulullah suka berkumpul di rumah Al-Qam bin Abil Arqam. Ketika berjalan menuju ke sana, bertemu dengan Nu'aim, ya. Nu'aim. Nah, Nu'aim ini nyeletuk. Mau kemana Umar? Saya mau ketemu Muhammad, ya. Ke rumah Al-Qam bin Abil Arqam, mau ketemu Muhammad, itu Rasulullah SAW. Apa kata Nu'aim? Adekmu aja udah masuk Islam, naik pitam ya. Adeknya udah masuk Islam, adeknya namanya Fatimah. Mendengar hal itu, Umar yang tadinya sedianya ingin berjalan menuju rumah Al-Qam bin Abil Arqam untuk menyakiti, untuk mungkin ya walam apa yang dilakukan nanti Umar bin Khattab ketika di rumah Al-Qam bin Abil Arqam. Mendengar hal itu langsung balik nyari adiknya Fatimah. Ya, adiknya ke rumahnya, gedor-gedor. Fatimah. Nah, Fatimah di dalamnya itu bersama suaminya yaitu Sa'id bin Zaid. Zaid nih ya. Sa'id bin Zaid. Kemudian juga ada Habab ya, Habab bin Ar. Itu dalamnya. Tahu ini yang gedor-gedor, suaranya udah jelas kan? Ini abangnya nih Umar bin Khattab. Dar. Fatimah. Ada yang mengatakan di riwayat lain istri dan suaminya Sa'id bin Zaid dan Habab itu ngumpet di belakang. Biar yang hadepin adiknya saja. Itu Fatimah. Dibukakan pintu. Fatimah kebetulan bertiga mereka lagi membaca satu surat ya. Di lembaran walam itu lembaran dari kulit kambing atau dari walam ya. Ada di kertas atau dari tulisan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Umar bin Khattab masuk. Fatimah ngumpetin di belakang punggungnya.
Umar bin Khattab bertanya, apakah kau sudah masuk agamanya Muhammad? Ya, nah, saya sudah masuk dengan suamiku Zaid. Ya. Langsung ada yang meriwayatkan ditampar, plak. Ada yang melewati yang lain tidak diapa-apakan, cuma diminta lembaran yang di belakangnya. Itu apa yang ada di belakang lembar di belakang punggungmu, ya Fatimah, keluarkan. Ya. Ada yang mengatakan di riwayat lain ditampar, kemudian yang ininya kelihatan jadinya diambil. Tapi sebelum Umar bin Khattab mengambil ingin membaca lembaran tadi, apa kata Fatimah? Ini lembaran suhuf ya, namanya suhuf Al-Qur'an. Lembaran-lembaran Al-Qur'an, dan yang menimbannya harus orang yang suci, orang yang bersih. Kalau engkau ingin menyentuh lembaran ini, mandi dulu. Karena ketertarikan Umar bin Khattab terhadap, jadi sebelum Umar bin Khattab ketok-ketok, sebenarnya Umar bin Khattab itu dengar di dalam Fatimah dengan suami dan sahabat suaminya itu Habab itu lagi membaca surat, terdengar tuh, makanya curiga ini suaranya juga, dia juga mungkin tertarik dengan apa yang dibaca oleh Fatimah adiknya. Akhirnya Umar bin Khattab mandi bersih. Saya sudah mandi, mana? Dibaca. Apa yang dibaca? Toha ma anzalna alaika qur'ana litashqa. Toha ma anzalna alaika qur'ana, ya, tidak aku turunkan Al-Qur'an, ya, litashqa, untuk menyusahkan. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan bukan untuk menyusahkan ya. Ada orang mengatakan Al-Qur'an ini menyusahkan, dihafal susah, dikerjakan susah, segala macam susah. Padahal Allah sendiri sudah bersabda di surat At-Taha ayat 2, ya. Al-Qur'an ini diturunkan tidak untuk menyusahkan, ya, tidak membuat susah, tidak membuat sukar, ya. Illa tadhkiratan liman yakhsha, ya. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali sebagai peringatan liman yakhsha, kepada orang-orang yang takut. Umar bin Khattab membaca itu gemetar. Sekarang nanya lagi Umar bin Khattab kepada Fatimah, di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Fatimah antara ingin menyebutkan atau tidak, didesak lagi. Akhirnya Fatimah menyebutkan di mana Rasulullah berada. Rasulullah biasanya ada di rumah Alqam bin Abil Arqam, ya. Umar datang sana, mendatangi rumah Alqam bin Abil Arqam. Oleh Rasulullah, tadi kan Umar mau ke sana ya, sebelumnya ya, nggak jadi. Nah ini benar datang sana, sampai sana ketok, tok. Dari dalam, siapa? Umar bin Khattab. Semuanya siap, serak pedang, karena tahu nih ya, Umar bin Khattab yang datang. Ya, nanti ini ada percakapan terkait dengan ini dari Hamzah dengan Rasulullah. Ya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Hamzah yang membukakan pintu. Ya. Hamzah udah siap dengan pedangnya. Kalau ada apa-apa langsung tebas nih. Karena ini dua orang ini sepadan, ya. Hamzah dengan Umar, ya. Hamzah dengan Umar ini sepadan. Dibukakan pintu. Ada riwayat ketika masuk dipegangin sama Hamzah. takutnya ntar nyelonong nebas Rasulullah. Ya. Di lain Umar, Rasulullah, Hamzah biarkan. Nah, disitulah Umar bin Khattab bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, ya, dan aku bersaksi masuk Islam. Subhanallah, semuanya bertakbir. Karena apa? Subhanallah, doa Rasulullah, ya, doa Nabi, ya, insyaallah doa Nabi terkabulkan, ya, terkabulkan. Ketika itulah kekuatan Islam seperti punya semangat baru. Ada Hamzah, pamannya sendiri. Karena waktu itu satu-satunya paman Nabi yang masuk Islam Hamzah. Paman-paman yang lain nggak ada. Walaupun nanti ada paman Abbas. Ya. Paman Abbas itu terakhir. Paman Abbas itu yang memegang kunci Ka'bah. Ya, paman Abbas ini.
Nanti Paman Abbas itu nanti di perang Badar, kalau ketemu Paman Abbas jangan dibunuh. Rasulullah pesannya gitu. Kalau ketemu Paman Abbas jangan dibunuh, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Saya pesannya dibiarkan aja dia yang ini Paman Abbas. Jadi paman ya, Hamzah, pamannya sendiri dari Bani Hashim. Kemudian Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab, insyaallah ya, masuk Islam. Kekuatan Islam semakin kuat. Ya, kemudian yang keempat, wa kana muslimuna fi dzalikal waqtil arba'ina rajulan. Dan waktu itu umat Islam jumlahnya hanya arba'in rajulan, hanya 40 laki-laki. Wa 11 dan 11 perempuan, amratan. Sedikit sekali, 40 dan 11, hanya 51. Ya. Ini masuknya dua orang ini membuat apa bahasanya, kekuatan umat Islam. Bahkan ada yang mengatakan ini dua orang ini masuk di akhir tahun 6 nubuwah di bulan Zulhijjah. Ya, di bulan Zulhijjah. Jadi sekitar setahun setelah hijrah yang pertama. Dan Hamzah ini subhanallah ada ciri khasnya dari Hamzah, yaitu memasukkan bulu merak di depannya. Bulu merak. Ya, karena memang kalau saya bukan perhatikan ya, saya baca Hamzah itu kayak nggak betah di rumah, sebenarnya melalang buana, nyari singa segala macam, nggak betah di rumah, mana jago mana. Bahkan nanti ketika perang Badar yang berhadapan dengan para jagoan dari Quraisy, jadi ketika perang Badar itu 3 orang muslim ya sahabat berhadapan dengan 3 orang Quraisy ya. Salah satunya adalah Hamzah, bahkan yang memimpin adalah Hamzah. Satunya lagi Ali, satunya lagi saya lupa. Ya. Ali, Hamzah, dan satu lagi. Nah, dan 3 orang ini berhadapan mereka, dan 3 orang yang dari Quraisy meninggal semua. Dan ternyata yang meninggal dari Quraisy itu bapaknya Hindun dan saudaranya Hindun. Siapa Hindun? Hindun adalah istri dari Abu Sufyan. Ya. Setelah perang Badar, Hindun bersumpah, bukan bersumpah, ingin sangat benci sekali dengan Hamzah. Pengen nanti kalau suatu saat saya ingin membunuh Hamzah dan memakan ya, nazarnya ya, memakan jantungnya. Ya, makanya ketika Hindun mengetahui ada perang Uhud ya, perang Uhud, setelah perang Badar, perang Uhud, Hindun mencari, ini budaknya Hindun sebenarnya ya, Wahsy ya, kita dengar namanya Wahsy, ini orang Ethiopia, ini budaknya Hindun, memberikan iming-imingan kepada Wahsy, ya Hindun, jika engkau bisa membunuh Hamzah, engkau dimerdekakan. Ini tawaran yang menarik, dan Wahsy terkenal dengan penombak yang ulung. Jadi orang-orang Habasyah itu sebenarnya terkenal dengan jago nombak, tapi berbeda dengan Wahsy. Wahsy itu lebih jago dari rata-rata. Makanya Hindun meminta kepada Wahsy, nanti kalau ada perang, saya minta kau bunuh Hamzah. Nah, ketika perang Badar inilah tugas pertama dari Wahsy adalah membunuh Hamzah. Ya, membunuh Hamzah. Nah, terjadi perang Uhud. Ketika perang Uhud terjadi, ada sebuah kejadian kecil yang membuat Hamzah jatuh, sandung, ledak. Nah, bahasanya oleng ya, tidak ada sih. Nah, disitulah Wahsy yang dari tadi bahasa kita ngindik-ngindik ya, itu melemparkan tombaknya, tumbanglah Hamzah. Mengetahui hal ini, Hindun sangat senang, langsung datang ke jenazahnya Hamzah. Apa yang dilakukan? Masya Allah ini ya, dadanya dibelah, jantungnya diambil, digigit, bergigit nggak dimakan, dilepehin, kemudian telinganya dipotong dulu, hidungnya, matanya dicukil, bibirnya dipotong. Ini riwayat lain ada seperti itu. Ya, sampai seperti itunya, saya kebencian dengan Hamzah. Ya.
yang akhirnya Rasulullah sangat bersedih sekali di situ. Ketika perang Uhud selesai, Rasulullah kehilangan pamannya sendiri, itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Hindun senang ya, walaupun nanti Hindun masuk Islam ya. Hindun, Abu Sufyan itu masuk Islam nanti ya. Dan ketika Rasulullah datang Fathu Mekah, Wahsy kabur. takut dengan balasan Rasulullah. Kabur ke Taif. Ada yang mengatakan kabur ke Taif, ada yang mengatakan mau kabur ke Habasyah ya. Tapi tertahan di pantai, gak bisa nyebrang. Kalau di Taif dia tinggal di sana, kemudian istrinya Wahsy, karena Wahsy sudah jadi orang merdeka ya, udah menjadi orang biasa, merdeka, bebas, punya istrinya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maafkanlah Wahsy, maafkanlah, minta maaf. Kalau dia bertobat, saya maafkan. Akhirnya istrinya Wahsy menemui suaminya Wahsy, pasti datang, Rasulullah akan memberimu maaf asal kau bertobat. Bertobat artinya masuk Islam. Hanya Wahsy datang kepada Rasulullah dan menyatakan keislamannya dan berminta maaf. Tapi apa kata Rasulullah? Wajahmu mengingatkan aku terhadap wajah paman Hamzah. Ya, ini yang membuat Wahsy bukan tidak mau, apa bahasanya? Tidak ingin menampakkan wajahnya di depan Rasulullah, karena ini membuat Rasulullah sedih, ingat dengan pamannya. Ya, Masya Allah ya. Wahsy tidak mau menampakkan wajahnya. Setelah masuk Islam, Wahsy nggak ada di Mekah terus. Ya. Sampai Wahsy bertekad ya, menyebarkan agama Islam, merantau walam ya. Paling enak baca buku 60 sahabat Rasulullah. Ada buku ya setebal ini ya, 60 sahabat Rasulullah itu. Kalau salah Wahsy ada di dalamnya itu, subhanallah. Kisah Wahsy dari awal sampai akhir. Atau bahkan ada buku khusus terkait dengan Al-Wahsy ya, novel kecil tapi tebal ya. Al-Wahsy. Karena apa? Al-Wahsy nanti ketika zamannya Abu Bakar ya, terjadi pemurtatan ya, bukan pemurtatan, ada nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab ya, Musailamah Al-Kadzab itu. Al-Wahsy itu masuk dalam barisan pasukan muslim, dan yang membunuh Musailamah Al-Kadzab adalah tombaknya Wahsy ya. Seperti apa ya, membayar keburukan yang dulu pernah membunuh paman Hamzah, dibalas dengan membunuh seorang nabi palsu. Subhanallah ya. Wahsy ya. Jadi mungkin keburukan yang pernah kita lakukan, kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan ya. Contoh, balaslah keburukan dengan kebaikan-kebaikan yang lain ya. Ini kisah tentang Umar bin Khattab dan Wahsy Hamzah ya. Hamzah paman Rasulullah ya, subhanallah. Kalau Umar nanti akan menjadi di sini Atsani khulafai rasyidin. Umar bin Khattab nanti akan menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, dan kekuasaannya selama 10 tahun ya, membentang ke Romawi sampai ke Persia ya. Romawi, Persia, tapi Bizantium belum ketakluk. Ke Syam sudah ketakluk ya, tapi tidak tembus ke Bizantium ya. Karena di situ ada sahabat Al-Asy'ari, apa ya, wallahu a'lam, Abu Ayyub Al-Asy'ari ya, para sahabat yang ingin menembus benteng Konstantinopel tapi tidak tembus, yang membuat Abu Ayyub Al-Asy'ari dimakamkan di dekat tembok benteng itu ya, sampai Umar meninggal tidak bisa jebol ya benteng Konstantinopel. Tapi Persia udah bisa dikalahkan, Romawi dikalahkan, mereka bertahan di benteng itu
Konstantinopel. Mesir dikuasai, Yaman dikuasai, ya, habis semuanya. Ya, ketika Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab meninggal di Tikam ketika sholat subuh, ya, saya lupa itu. Ya, Umar bin Khattab meninggalnya di Tikam. Jadi pertanyaan, apakah orang yang seperti itu syahid? Ya? Padahal matinya ditikam, dibunuh. Ya. Hamzah meninggalnya dalam keadaan mungkin kalau kita lihat badannya hancur, ya, ditombak, pipinya diseset. Ya. Jadi, tapi mereka para syuhada, ya. Para syuhada. Umar dijamin masuk surga tanpa dihisab. Ali kan juga dibunuh juga, ya. Ali dibunuh, Utsman dibunuh. Ya, Utsman ada yang mengatakan Utsman sampai tangannya dipotong, itu Utsman dibunuh. Itu mereka orang-orang yang dijamin masuk surga tanpa dihisab. Ya. Artinya apa? Keadaan terakhir seseorang bukan menunjukkan dia posisinya, ya, wah ini matinya seperti ini, wah ini tidak. Ya. Ya, kalau kita melihat Hamzah, ya, dia syuhada, tapi ya, mukanya hancur, matanya dicongkel, bayang nggak mata dicongkel. Ya. Ya. Ada 70 syuhada di perang Uhud, ya. Dimakamkan di makam Baqi, ya, sampai sekarang ada. Makam Baqi apa Uhud, saya lupa itu. Ya, ini bab yang kita bahas yang pertama terkait hijrah yang pertama ke Habasyah, kemudian terkait dengan masuk Islamnya paman Hamzah dan Umar. Ya, ini pembahasannya yang telah kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah 2 minggu ke depan kita akan bahas terkait dengan hijrah yang kedua, insyaallah. Dan wallahu a'lam bishawab. Semoga 2 bab ini bisa memberikan kita sedikit ilmu bermanfaat buat kita dan menambah wawasan kita terkait dengan perjalanan Rasulullah dan para sahabat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup membaca alhamdulillah alamin, istighfar astaghfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.